Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi untuk hari ini mengenai struktur naskah berita, khususnya dalam jurnalisme dakwah. Tetapi akan kita awali dulu sebelumnya dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya teman-teman, kita ketahui bersama bahwa hari ini gitu ya, masa ini perkembangan teknologi luar biasa sangat pesat. Hari ini semua orang itu mempunyai kesempatan untuk memperoleh informasi yang sangat cepat begitu. Jadi dunia itu sekarang sudah ada di genggaman tangan setiap manusia gitu, dengan adanya HP begitu ya, dengan adanya internet, sehingga setiap orang bisa mengakses berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun. Kalau kita lihat, maka hari ini kita sudah memasuki yang namanya global village. Tidak ada lagi pembedaan, tidak ada lagi batasan ruang waktu gitu, antar wilayah, antar daerah, antar negara, desa maupun kota gitu. Nah, di dalam dunia jurnalistik mestinya itu juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi hari ini, sehingga informasi-informasi yang berkaitan dengan dakwah khususnya itu bisa kita sampaikan dengan mengikuti kebutuhan masyarakat, mengikuti kebutuhan kecepatan informasi, tetapi tetap harus memegang etika maupun prinsip-prinsip jurnalistik dalam kita menyebarluaskan berita kepada masyarakat luas. Gitu. Nah, sebenarnya apa itu berita gitu ya? Berita itu merupakan informasi atau laporan peristiwa yang aktual yang mempunyai nilai berita atau value news, mengandung unsur 5W1H. Ya, saya yakin teman-teman sudah di luar kepala lah konsep 5W1H. Artinya di dalam berita nanti unsur-unsur 5W1H ini harus kita munculkan. Nah, value news, apa itu value news? Nah, ada di dalam value news itu mencakup tentang berita itu cepat dan aktual. Kemudian sesuatu yang nyata, jadi bukan hoax gitu ya. Kita harus ada di dalam hati kita bahwa kita akan menghindari memproduksi berita-berita hoax. Kemudian yang ketiga itu penting atau dibutuhkan oleh khalayak. Yang keempat itu menarik. Yang kelima, peristiwa itu dekat dengan khalayak begitu. Ketokohan dalam berita, jadi kita bisa mencantumkan narasumber itu tokoh-tokoh gitu ya, yang kemudian itu bisa semakin memperkuat kebenaran berita yang kita sajikan kepada masyarakat. Kemudian berita juga bisa menumbuhkan empati bagi para khalayak yang membaca, tetapi harus diingat bukan kita kemudian mengekspos kesedihannya, kekurangannya dengan bahasa-bahasa yang berlebihan, tetapi ada cara yang kita gunakan, pemilihan diksi yang kita gunakan untuk kemudian kita bisa membuat berita itu yang menumbuhkan empati pembacanya. Dan masih banyak lagi value news, nanti silakan teman-teman pelajari begitu ya dengan sumber-sumber yang lain. Oke, nah berita itu kalau teman-teman lihat gitu ya, mesti ada yang namanya judul gitu, kemudian ada paragraf utamanya, kemudian ada penjelasnya. Maka istilahnya gitu ya nanti akan kita kenal dengan lead gitu. Ada lead, ada hit, ada body. Nah, yang judul itu nanti kita sebut hit gitu, judul berita. Kemudian lead itu teras berita, paragraf pengantar utama yang akan menentukan begitu, ibarat kata menjadi penentu menarik tidaknya berita itu untuk dilanjutkan dibaca oleh khalayak. Dan yang ketiga adalah isi berita atau body. Jadi isi yang kemudian itu secara utuh kita berikan kepada masyarakat.
Ingat, ketika kita menulis berita maka gitu ya 5W1H harus kita bisa sajikan di dalam berita itu. Oke, nah hit atau judul berita tadi itu sebaiknya dibuat ringkas, padat, berisi dan menarik. Ya tentu ini nggak mudah, tetapi ini penting. Kenapa? Karena gitu ya, judul itu akan menjadi salah satu penentu gitu ya, ketertarikan orang, penasaran orang untuk melanjutkan pembacaan atas berita yang kita buat. Kemudian di dalam judul itu juga mencerminkan keseluruhan isi berita yang kita sajikan. Berikutnya, judul itu menggunakan kalimat aktif, ada subjek, predikat, dan objek gitu. Dan tadi ya harus mencerminkan dari isi yang akan kita sampaikan dalam berita. Kemudian yang kedua adalah lead tadi teras berita. Teras berita itu biasanya itu ada di paragraf pertama, mungkin sekitar 3 kalimat begitu, yang itu tuh kayak kalimat-kalimat yang kemudian menjadi inti di dalam pemberitaan kita yang akan mengarahkan pembaca untuk kemudian melanjutkan berita yang kita tulis hingga akhir gitu. Nah, dalam membuat lead gitu ya, sebaiknya itu menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Cukup 3 baris misalnya, tetapi 3 baris kalimat itu merupakan sesuatu yang cukup menggelitik misalnya, sehingga pembaca itu penasaran untuk kemudian melanjutkan bacaan di baris-baris berikutnya. Di dalam lead itu kita bisa misalnya mulai mencantumkan tadi ya konsep-konsep 5W1H begitu. Nah, menempatkan who, kemudian what itu pada awal kalimat, kemudian when dan where di akhir kalimat gitu. Nah, kemudian di body atau isi berita itu merupakan tadi bagian dari pengembangan dari lead gitu ya. Sehingga itu merupakan penjelasan yang lebih detail sehingga khalayak kemudian memahami secara utuh apa yang kita beritakan. Nanti di situ bisa kita cantumkan when dan how, kapan itu terjadi, bagaimana itu terjadi gitu, bisa kita cantumkan di sana begitu. Nah, teman-teman silahkan nanti banyak membaca berita-berita begitu ya, karena sekarang media online cukup banyak gitu ya, pemberitaan melalui media online sangat banyak. Pelajari benar bagaimana mereka membuat judul, bagaimana mereka membuat lead, dan bagaimana membuat penyajian berita secara utuh. Ini saya cuma mencontohkan beberapa, misalnya judulnya itu misalnya berkaitan dengan wali hakim perkawinan. Nah, misalnya begitu, itu boleh membuat judul seperti itu. Atau misalnya pesona air terjun Wukir Sari. Atau misal lagi produktif, masih produktif meski terkena PHK. Jadi teman-teman nanti silahkan membaca gitu ya beberapa artikel berita, bagaimana merumuskan judul di dalam sebuah berita yang akan kita angkat. Nah, nanti juga teman-teman pahami benar lead itu seperti apa, kemudian penjelasannya bagaimana. Pada kuncinya sekali lagi ketika kita membuat berita maka 5W1H, kapan, siapa, kemudian apa yang dia sampaikan, bagaimana itu terjadi, dan seterusnya itu harus bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Oke, nah tahapan dalam menulis berita itu ada beberapa yang kita lalui. Yang pertama, kita melakukan fact organizing atau pengumpulan fakta atau data collecting gitu ya, mengumpulkan data-data atas informasi yang akan kita sampaikan. Data itu bisa kita peroleh melalui interview gitu ya, atau kita melakukan reportase atas kejadian yang sedang berlangsung, atau menggunakan data-data yang sudah ada yang kemudian kita kemas dalam bentuk berita.
Prinsipnya di dalam tahap pertama ini kita mengumpulkan fakta-fakta, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sebelum kemudian kita kemas menjadi berita. Kemudian yang kedua, kita membuat keputusan dalam penyusunan lead-nya gitu. Sangat penting, kenapa? Karena gitu ya, ketika kita membuat keputusan gitu atau menyusun lead-nya itu dapat mempengaruhi khalayak untuk membaca berita atau tidak. Berikutnya kita akan memilih gitu ya, kata-kata, memilih diksi atau word selection gitu, kata yang sesuai, yang tadi bisa menarik, yang kemudian bisa menumbuhkan empati gitu di dalam berita. Kemudian alur kalimatnya juga perlu kita susun sehingga ada hubungan antar kalimat gitu, sehingga orang itu bisa mengikuti berita itu dengan mengalir begitu. Dengan membaca berita itu maka orang bisa dengan mudah untuk memahami gitu ya, apa sebenarnya yang disampaikan melalui berita itu, sehingga orang akan mudah gitu, memudahkan orang untuk menerima atau menumbuhkan empati orang jika memang kita bertujuan untuk menumbuhkan empati orang atas berita yang kita sampaikan. Berikutnya, setelah kata-katanya kita seleksi, kita pilih, maka kita memulai untuk menulis atau start to write, yaitu mulai menulis dengan teliti, menghindari typo. Typo itu penulisan-penulisan yang tidak tepat ya, misalnya tidak hanya ditulis TD, AK, itu masuk di typo. Kita harus menghindari tulisan-tulisan seperti itu. Kemudian aktual gitu ya, informasi yang kita sampaikan itu menggunakan informasi yang aktual dan faktual, termasuk juga nanti kita menentukan gambar atau foto yang akan kita sajikan dalam berita itu yang beretika. Artinya begini, tadi saya sampaikan salah satu value newsnya adalah menumbuhkan empati. Seringkali kita lihat ketika kita menumbuhkan empati itu ya Mas, yang ditonjolkan adalah foto-foto yang mengekspos kesedihan, kekurangannya gitu. Sebaiknya itu gitu. Atau misalnya ingin supaya beritanya laris, kemudian mengekspos foto-foto yang tidak sopan. Nah, ini di dalam jurnalisme dakwah maka kita harus hindari menggunakan foto-foto yang tadi mengekspos kesengsaraan, mengekspos kesedihan, mengekspos aurat, mengekspos sesuatu yang tidak sopan gitu, harus kita hindari. Jadi kita harus bijak gitu ya sebagai seorang jurnalis nanti menentukan gambar sesuai dengan topik yang kita sajikan, tetapi tadi harus dihindari gambar-gambar yang tidak beretika gitu. Itu beberapa hal gitu ya teman-teman tentang bagaimana struktur berita, struktur menulis berita di dalam jurnalisme dakwah. Nah, teman-teman gitu, di dalam karya jurnalisme dakwah nanti sekali lagi teman-teman bisa mengangkat tema-tema, materi-materi yang gitu ya berkaitan dengan hubungan kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala maupun hal-hal lain gitu ya, hubungan kita dengan masyarakat sekitar, hubungan kita dengan dunia kerja kita, misalnya seperti itu, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi teman-teman mulai menyiapkan untuk berlatih menulis berita dari fakta-fakta yang ada di sekitarnya. Ya, semoga nanti karya teman-teman itu menjadi bagian dari dakwah kita melalui karya jurnalistik. Nah, mari kita lanjutkan diskusinya gitu di forum e-learning yang sudah kita siapkan. Dan menurut teman-teman sebenarnya gitu, di era yang sekarang ini semua serba digital, semua serba cepat kebutuhan informasinya gitu, apakah masih
penting gitu ya, masih perlu diperhatikan struktur berita dan juga value news seperti itu. Jika masih itu kenapa dan bagaimana supaya itu tetap terjaga. Mungkin itu diskusi dari saya hari ini. Silahkan nanti saling menimpali, saling melengkapi di dalam forum e-learning. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.